sebuah Gundam pertama yang dibuat oleh Zaf sebagai mesin dasar untuk perkembangan Gundam generasi baru mereka. Inilah dia Dreadnought Gundam. Tidak seperti Gundam dari seri era kosmik lainnya, Dreadnought Gundam tidak tampil dalam seri anime, melainkan dalam bentuk manga berjudul Mobile Suit Gundam Seed X Astray. Diceritakan bahwa latar kejadian awal dari pembuatan Dreadnought dimulai pada tahun 70 era kosmik, di mana pada waktu tersebut, pasukan Omni yang membenci pasukan Zaf telah meluncurkan banyak sekali senjata nuklir terhadap salah satu koloni mereka yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan dari pihak koordinator. Sebagai balasan atas kejadian yang disebut sebagai Bloody Valentine tersebut, Zaf melakukan pembalasan terhadap Omni dengan melakukan operasi yang disebut sebagai Ouroboros. Yang mana operasi tersebut merupakan misi untuk meluncurkan banyak sekali senjata bernama Neutron Jammer ke dalam permukaan bumi, yang nantinya akan menonaktifkan kinerja dari mesin fisi nuklir. Dan karena reaksi dari N-Jammer ini membuat persenjataan serta mesin pembangkit energi jenis nuklir tidak dapat berfungsi, hal tersebut pada akhirnya membuat pihak bumi mengalami krisis energi yang cukup parah. Lebih jauh, efek pengaruh dari Neutron Jammer ini juga telah berdampak pada Mobile Suit, yang membuat mesin humanoid tersebut tidak dapat menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber daya energi, yang pada akhirnya terpaksa mengandalkan baterai agar dapat tetap berfungsi. Tetapi setelah beralih menggunakan baterai, Mobile Suit pada akhirnya memiliki kekuatan serta teknologi yang sangat terbatasi dalam kondisi tersebut. Dan singkatnya, setelah Zaf berhasil mencuri 4 dari 5G project yang telah dikembangkan Omni, pertempuran antara keduanya pun digambarkan tetap terus berlangsung. Ketika perang semakin memanas, Zaf bertekad untuk memenangkan perang dengan cara mengalahkan Omni menggunakan kinerja dari teknologi yang mereka buat yang akan lebih ditingkatkan oleh Zaf. Dalam hal ini, Zaf berhasil menciptakan seri Mobile Suit pertama yang mampu sebanding melawan Gundam dengan nama sebagai Guise. Yang mana Guise merupakan Mobile Suit yang dikembangkan dengan menggabungkan teknologi dari 4G Project Omni dan juga teknologi dari Zaf itu sendiri. Singkatnya, setelah Guise berhasil dibuat yang lalu secara awal diproduksi massal, Zaf kemudian menggunakan salah satu Guise dan merancangnya sebagai tipe eksperimen untuk membuat beberapa persenjataan baru yang diantaranya ada beam rifle dan juga railgun yang kelak terlihat akan digunakan oleh Freedom. Selain itu, terdapat juga backpack dengan sebutan sebagai Fatum Double O yang kelak juga terlihat akan dibekali pada Justice Gundam. Oh ya, selain itu, Guise tipe ini merupakan Mobile Suit pertama Zaf yang telah menggunakan PS Armor sebagai teknologi perlindungan Mobile Suit. Dalam uji coba senjata, Zaf melihat bahwa dengan menggunakan reaktor nuklir, potensi persenjataan yang mereka kembangkan tersebut akan dapat lebih menghasilkan daya hancur yang lebih kuat. Dan oleh karena dari itu, mereka memutuskan untuk menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber daya utama Mobile Suit mereka. Hasil dari rencana ini singkatnya menghasilkan teknologi yang disebut sebagai Neutron Jammer Canceller, yaitu sebuah perangkat yang mampu membatalkan fungsi dari N-Jammer sebelumnya yang pernah mereka buat. Kemudian, dengan menginstal Neutron Jammer Canceller di setiap Mobile Suit khusus yang dibuat menggunakan daya dari reaktor nuklir, Zaf pada akhirnya membuat prototipe Mobile Suit lainnya, yaitu Dreadnought Gundam. Nah, Dreadnought Gundam sendiri memiliki banyak bagian tubuh dari Guise, dan yang membedakan keduanya hanya ada pada bagian kepala Dreadnought yang bertipekan Gundam. Alasan mengapa ini dilakukan yaitu untuk mempercepat pembuatan, karena memang Dreadnought dibuat hanya sebagai mesin uji pengumpul data untuk membuat Gundam seri CGMF baru Zaf. Untuk spesifikasi dasar, tentu saja Dreadnought Gundam dibekali dengan reaktor nuklir pada bagian tubuh, dan juga Neutron Jammer Canceller pada bagian kepala. Tetapi, meskipun telah dilengkapi reaktor nuklir, ia masih dibekali dengan baterai internal sebagai solusi agar Dreadnought tetap dapat berfungsi apabila bagian kepala berisikan N-Jammer Canceller tersebut rusak ataupun hancur dalam pertempuran. Tetapi apabila kondisi itu benar-benar terjadi, Dreadnought sendiri yang telah dibekali PS Armor tidak dapat menggunakannya dalam kondisi tersebut. Oh ya, penggunaan reaktor nuklir sendiri telah memberikan PS Armor pada Dreadnought jauh lebih baik ketimbang Mobile Suit Omni yang menggunakan baterai, di mana daya tahan penggunaan serta daya tahan terhadap serangan persenjataan fisik yang akan diterima badan Mobile Suit menjadi jauh lebih meningkat dibuatnya.
Hal yang merupakan kelemahan awal dari pemasangan N-Jammer Canceller pada Dreadnought, yaitu bahwa efek dari penyebaran dan penggunaannya akan membuat keberadaan Dreadnought di sekitar persenjataan nuklir dapat digunakan. Bahkan lebih jauh, senjata nuklir akan mampu mengenainya sebagai target. Alasan mengapa hal ini bisa terjadi yaitu karena memang Dreadnought sendiri masih dalam tahap prototipe atau mesin uji. Jadi tidak seperti Gundam yang akan dibuat setelahnya, efek Newton Jammer Canceller pada Dreadnought belum bisa diatur sehingga masih bisa tersebar luas di sekitar keberadaannya. Beralih dalam segi persenjataan, beberapa perlengkapan telah dilengkapi yang diantaranya seperti ada satu beam rifle. Ini merupakan senjata tembak Whizz yang telah ditingkatkan. Selain itu, di masa depan, senapan ini juga akan berfungsi sebagai prototipe dasar bagi beam rifle yang akan digunakan oleh Providence Gundam. Berikutnya ada sebuah seal komposit. Sama seperti beam rifle, seal ini juga merupakan perisai yang juga dikembangkan melalui perisai milik dari seal Whizz. Dikatakan selain sebagai perlengkapan pertahanan, seal ini juga memiliki pemasangan persenjataan pada bagian ujungnya yang mampu menghasilkan pancaran beam sebagai senjata penggunaan jarak dekat. Kemudian ada 4 pasang Sea-Whizz pada bagian kepala dan juga sepasang beam rammer pada bagian armor pinggang. Senjata ini merupakan senjata khusus uji jenis Dragoon pertama yang dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui komunikasi kuantum, yang masih menggunakan kabel sebagai penghubung sekaligus kendali sistem antara senjata dengan kemampuan pilot. Selain itu, dikatakan hanya pilot dengan kesadaran spesial tinggi yang dapat menggunakannya. Selain persenjataan, ada pun perlengkapan lain dengan bentuk backpack yang disebut sebagai Dragoon Unit juga telah dibuat untuk digunakan oleh Dreadnought Gundam. Backpack ini sendiri terlihat berisikan pemasangan 4 unit Dragoon dengan ukuran besar yang dikemas dalam bentuk X. Dan setiap unit Dragoon dibekali dengan 10 beam cannon. Selain itu, bagian ujung dari keempat unit Dragoon dikatakan juga dapat menghasilkan sebuah pelindung penghalang yang cukup besar untuk melindungi mobile suit dari berbagai serangan. Lebih dari itu, sebagai perlindungan, seluruh unit Dragoon juga dapat menerima daya energi dari reaktor Dreadnought melalui kabel untuk mengaktifkan penggunaan PS Armor sebagai perlindungan ekstra. Setelah selesai tes uji, Dreadnought Gundam pada awalnya direncanakan akan dibongkar dan dibuang oleh Zaf. Tetapi dalam cerita manga, atas rencana dari Sigel Klein dan juga keterlibatan Jung Guild, yaitu sebuah organisasi yang bertugas sebagai pemelihara sekaligus penyelamatan terhadap teknologi sisa-sisa dari peperangan, pada akhirnya Dreadnought diberikan kepada seorang natural bernama Prey Reverie dengan tujuan agar teknologi Newton Jammer Canceller di dalamnya dapat digunakan untuk mengakhiri krisis energi yang telah terjadi di bumi pada saat itu. Tetapi singkat cerita, dalam pengiriman, sayangnya bagian kepala Dreadnought yang berisikan N-Jammer Canceller sialnya berhasil dicuri, sehingga mengharuskan Dreadnought kemudian dirakit kembali menggunakan kepala dari Whizz. Dan akibat hal tersebut, Dreadnought tidak dapat menggunakan tenaga dari reaktor nuklir, sekaligus PS Armornya. Tetapi tidak lama kemudian, Dreadnought dapat menggunakan kembali kepala aslinya setelah bagian tersebut dikembalikan. Nah, Bray, cukup sekian pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa bantu like dan komen, serta subscribe bagi yang belum, dan tonton juga video menarik lainnya dari channel ini yang mungkin saja kalian suka. Oke, akhir kata Mimin pamit undur diri. Salam Gundam!